Timnas Indonesia pesta besar di Gelora Bung Tomo, tapi kemenangan atas Chinese Taipei bukan sekedar angka di papan skor. Ada yang lebih penting malam itu lahirnya wajah baru di skuad Garuda. Debut Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra langsung bikin sorotan dunia. Strategi segar Patrick Kluivert jadi bahan pembahasan. Bahkan media global sampai Eropa pun ikut menyoroti, dan terus jangan lupa, ada satu nama yang diam-diam masuk radar menuju Piala Dunia. Adrian Wibowo, striker muda Los Angeles yang baru dipanggil ke skuad Garuda sekarang. Strategi Coach Patrick yang berani, ditambah masuknya talenta muda diaspora Amerika bisa benar-benar membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh menuju World Cup 2026. Mari kita ulas lengkapnya di laga lawan Chinese Taipei. Sorotan utama jelas mengarah ke dua wajah baru. Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Mauro Zylstra masuk lebih dulu pada menit ke-65. Pemain muda berpostur 188 cm, ini langsung menunjukkan naluri predatornya di kotak penalti dalam 25 menit penampilannya. Mauro mencatatkan 2 percobaan tembakan, 1 meleset tipis ke sisi kanan gawang, dan 1 lagi sempat menggetarkan jala sebelum akhirnya dianulir karena dianggap offside. Selain itu, Mauro juga terlibat dalam 6 duel udara dengan catatan 4 kali berhasil memenangkan bola. Statistik ini memberikan sinyal jelas. Mauro bisa jadi targetman berbahaya untuk Garuda di lini depan. 5 menit berselang, giliran Miliano Jonathan unjuk gigi. Masuk pada menit ke-70, winger FC Ultra tersebut langsung memberikan warna berbeda. Miliano mencatatkan 3 dribble sukses dari 4 percobaan, menembus sisi kiri pertahanan Chinese Taipei yang terlihat kewalahan menghadapi kecepatannya. Pada menit ke-78, Miliano hampir menambah aundi gol Indonesia lewat sepakan kaki kirinya di dalam kotak penalti. Sayangnya, bola masih bisa diblok bek lawan di detik terakhir. Dari sisi kontribusi, Miliano juga membukukan 86% akurasi umpan dari 14 sentuhan bola. Artinya, meskipun baru pertama kali tampil dengan Garuda, ia tidak canggung sama sekali memainkan pola yang diinstruksikan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri memberi pujian kepada keduanya. Baginya, Miliano dan Mauro adalah contoh nyata bahwa regenerasi Garuda terus berjalan. Bahkan dengan menit bermain terbatas, keduanya berhasil mencuri perhatian baik lewat aksi individu maupun statistik, yang meyakinkan kemenangan 6-0 lawan Chinese Taipei ternyata tidak lepas dari strategi besar Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut sengaja mencoret 6 pemain inti dari daftar susunan pemain. Nama-nama besar seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Wehdong, Rognar Orachimenggung, Ricky Kambuaya hingga Ayen Sayuri diputuskan tidak tampil sama sekali. Mereka hanya nonton dari tribun seperti pemain senior yang lagi mantau para juniornya. Tapi sebenarnya ini adalah untuk rotasi. Patrick sadar laga melawan Chinese Taipei bisa jadi panggung uji coba. Ia memilih menyimpan tenaga para pemain inti agar lebih fresh saat menghadapi lawan yang lebih berat. Lebanon beberapa hari setelahnya. Langkah ini memang beresiko. Karena artinya timnas harus turun dengan kombinasi yang belum terbiasa. Tapi disinilah terlihat keberanian Patrick. Ia menurunkan starting 11 eksperimental, memberi kepercayaan pada pemain yang selama ini belum banyak menit bermain. Formasi 4-3-3 dipasang dengan susunan baru. Emil Audero di bawah Mistar. Lini belakang diisi Renders, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jacob Sayuri. Lalu di tengah ada kombinasi baru Mark Locke, Nathan, serta Shane Patinama yang dikeser jadi gelandang. Dan di depan, ada Beckham di kiri, Iji di kanan, dan Ramadan Sananta sebagai ujung tombaknya. Hasilnya, justru strategi ini sukses. Bukan hanya 6 gol yang tercipta, tapi Patrick juga berhasil memberikan ruang debut untuk Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan rotasi. Ini memperlihatkan bahwa Kluivert tidak hanya membangun tim untuk menang di lagu uji coba, tapi juga menyiapkan kedalaman skuad menuju kualifikasi Piala Dunia. Selain melakukan rotasi besar, Patrick Kluivert juga memperkenalkan sistem baru di lagu melawan Chinese Taipei. Di atas kertas formasi yang dipasang adalah Emo 3-3. Tapi dalam beberapa fase bisa berubah menjadi 4-2-3-1 sesuai kebutuhan permainan. Di sektor belakang, Patrick hanya menyisakan Jordi Amat dan Rizky Ridho sebagai penahan utama. Sementara 2 fullback, Patinama dan Jacob Sayuri, aktif naik membantu serangan. Di lini tengah terlihat keseimbangan baru. Nathan bertugas sebagai gelandang bertahan murni. Mark Locke bergerak box to box dan Eliano Reinders diberi peran free roll untuk lebih kreatif dalam distribusi bola. Fokus utama Patrick ada pada eksploitasi sisi sayap. Kombinasi Patinama,
Beckham Putra di sisi kiri dan Iji Maulana, Jacob Sayuri di sisi kanan menciptakan banyak overload 2 lawan 1. Celah ini muncul karena Chinese Taipei bermain dengan shape bertahan 4-1-4-1. Tapi dua winger mereka nomor Vinci, Iquatru dan Dizo itu sangat lemah dalam membantu pertahanan. Akibatnya, Garuda berkali-kali sukses melakukan kombinasi cepat di area flank. Hasilnya jelas terlihat, 6 gol lahir dari dominasi Indonesia di sayap. Mulai dari cutback Egy, overlap Pachinama, hingga pergerakan Beckham yang berkali-kali menusuk kotak penalti. Namun di balik pesta gol ini, ada catatan penting finishing Indonesia masih kurang klinis. Beberapa peluang emas, terutama dari Beckham, Putra, dan Patinama, terbuang sia-sia melawan tim sekelas Chinese Taipei. Ini mungkin tidak masalah, tapi ketika berhadapan dengan lawan yang lebih solid, seperti Lebanon, Irak, atau Arab Saudi, kegagalan memaksimalkan peluang bisa jadi bumerang. Meskipun begitu, sistem baru Patrick menunjukkan arah yang jelas. Ia ingin Indonesia bermain dengan dominasi di sisi lapangan mengandalkan kombinasi cepat dan overlap untuk memecah pertahanan lawan. Mungkin terlihat klasik, tapi dengan materi pemain diaspora dan lokal yang semakin lengkap, pola ini bisa jadi senjata berbahaya jika dieksekusi lebih rapi. Kemenangan telak 6-0 Indonesia atas Chinese Taipei dan debut Miliano Jonathan serta Mauro Zelstra ternyata tidak hanya jadi pembicaraan di dalam negeri. Media regional hingga internasional ikut menyoroti. Dari Eropa, media Belanda Football Premier memberi sorotan khusus kepada Miliano Jonathan. Mereka menuliskan in praktik Dakpur, Miliano Jonathan atau hari yang indah untuk Miliano Jonathan. Dalam caption Instagram mereka Football Premier, debut Miliano bukan sekedar laga uji coba, tapi sebuah awal baru setelah ia memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Belanda. Dari ASEAN, beberapa media juga angkat bicara. The Asia Gold menulis sebuah pengingat bahwa pesta gol melawan Chinese Taipei hanyalah pemanasan dan ujian sesungguhnya menunggu di laga berikutnya. The ASEAN Football menyoroti jalannya pertandingan dengan menulis skor Indonesia 6-0 Chinese Taipei, menegaskan dominasi Garuda di laga tersebut. Dari Malaysia Makan Bola Plus juga ikut melaporkan kemenangan ini dengan judul sederhana namun penuh makna. Indonesia tumbangkan skuad Chinese Taipei. Sorotan tidak berhenti. Di ASEAN 433, salah satu media sepak bola global paling populer di dunia, juga ikut mengunggah hasil laga ini. Mereka menulis kalimat singkat, tapi cukup untuk menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini benar-benar sedang diperhatikan dunia. Dengan sorotan sebesar ini jelas, dunia mulai beri perhatian lebih pada perjalanan. Garuda menuju World Cup ke-2026, di tengah euforia, debut Miliano dan Mauro, ada satu nama yang diam-diam mulai masuk dalam rencana besar Patrick Clifford. Ia adalah Adrian Wibowo. Pemain muda berusia 19 tahun ini membela klub Los Angeles FC di Major League Soccer meskipun menit bermainnya di level klub senior masih minim. Patrick Clifford tanpa ragu memasukkannya ke dalam daftar panggil tambahan timnas Indonesia. Bagi Patrick, Adrian adalah investasi masa depan yang tak bisa dibiarkan terlewat begitu saja. Alasannya jelas. Pertama, Adrian punya DNA Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Surabaya. Kedua, keberadaan Adrian menjadi simbol penting bahwa timnas Indonesia bisa merepresentasikan talenta diaspora dari seluruh dunia. Termasuk Amerika Serikat ini adalah talenta Indonesia dari seluruh dunia. Dan kami menemukan bahwa Adrian adalah salah satu pemain yang berbakat. Jadi kami harus berusaha untuk menguasai para pemain-pemain itu untuk menjadi tim nasional. Jadi itu hal yang penting timnas Indonesia bisa merepresentasikan dunia pemain-pemain yang berasal dari Amerika Serikat. Tapi timnas Indonesia selalu semangat untuk melihat kualitasnya. Meskipun terkendala masalah dokumen yang membuatnya belum bisa langsung debut, kehadiran Adrian ke pemusatan latihan tetap krusial. Patrick ingin melihat kualitasnya langsung di lapangan. Bagaimana ia beradaptasi dengan suasana tim, serta seberapa besar potensinya untuk ikut bersaing di level senior. Bila Adrian bisa membuktikan diri, bukan mustahil ia segera menjalani debutnya bersama Garuda, bahkan ikut bertarung di round 4 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dengan fisik khas pemain Amerika dan talenta mudanya, Adrian bisa menjadi amunisi baru lini depan Indonesia, melengkapi generasi diaspora yang sudah lebih dulu bersinar. Kemenangan 6-0 bukan cuma soal banyaknya gol, namun malam itu kita melihat lahirnya wajah baru timnas Indonesia. Miliano dan Mauro memberikan warna segar di lini depan, menunjukkan kalau regenerasi Garuda berjalan ke arah yang tepat. Patrick Clifford pun berani ambil resiko dengan rotasi besar dan sistem baru. Lebih jauh lagi ada Adrian Wibowo, talenta muda dari Amerika Serikat yang dipanggil masuk rencana besar
jika ia bisa membuktikan kualitasnya. Bukan mustahil Adrian akan segera menyusul jejak Miliano dan Mauro sebagai bagian dari skuad senior di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi inilah babak baru Timnas Indonesia. Bukan lagi sekedar mengandalkan nama lama, tapi kombinasi diaspora muda, strategi modern, dan visi besar untuk menembus panggung dunia.